Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang port security. Seperti namanya, yaitu port security. Security artinya pengamanan dan port artinya interface. Seperti biasa, kita belajar tentang contoh kasus. Misalkan ya, di sini kita memiliki beberapa server, misalnya 3 server. Lalu server-server ini dihubungkan ke switch ya teman-teman. Lalu tambahkan satu PC sebagai klien ya. Lalu setelah itu kita hubungkan ya. Lalu dihubungkan ke PC. Setelah itu kita ganti namanya ya agar mudah kita dalam mengkonfigurasi. Kita namakan server 1, yang ini server 2, dan yang ini server 3. Lalu yang ini kita ubah klien. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan satu PC sebagai hacker ya teman-teman. Kita tulis hacker. Oke, dan di sini untuk FA1, FA2 dan FA3 ini dipastikan untuk terhubung ke server ya. Misalkan ada sebuah hacker ingin mencabut port FA1 yang berada di server 3, caranya cabut saja. Lalu kita masukkan ke fast Ethernet. Lalu saat dipindahkan ini ke hacker, kalau hacker ingin mengirim paket kepada klien, itu harusnya FA02 ini akan mati. Begitu ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, ini FA01 akan mati. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kembalikan dulu ke server 3. Untuk kabelnya kita cabut lagi. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi ya. Sebelum itu kita akan mencoba konfigurasi IP address-nya di tiap-tiap server dan klien ya. Kita masukkan di server 1 192.168.50.1 ya teman-teman. .1, lalu subnet masknya default. Lalu ke server 2 yaitu 192.168.50.2. Lalu subnet masknya juga default. Setelah itu ke server 3 yaitu 192.168.50.3. Oke, setelah itu ke klien, setting IP-nya yaitu 192.168.50.4. Oke, selesai. Kita coba kirim paket ya teman-teman, dari server 1 ke klien. Oke, sukses ya. Lalu dari server 2 ke klien, sukses juga. Kita akan coba konfigurasi di switch ya. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke CLI untuk mengkonfigurasi port security. Itu harus mode akses ya. Jadi port 1, 2, dan 3 ini akan kita setting jadi mode akses. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Interface range FA0/1 sampai 3. Lalu enter, lalu switch port mode akses. Oke, lalu exit. Setelah itu kita akan coba konfigurasi port security-nya. Misalkan kita coba di server 3 dulu ya, yaitu kita masukkan port interface jadi FA0/1. Oke, langsung saja. Lalu switch port security, enter.
Agar konfigurasi port security-nya enable, lalu kita switch port security MAC address. Nah, di sini kita harus masukkan MAC address-nya ya. Dan cara melihatnya yaitu kita masuk di config, lalu ke fast ethernet 0, yaitu ini biar cepat kita copy saja ya. Kita copy lalu kita masukkan ke switch-nya. Oke, kita klik kanan lalu paste. Oke, sudah, lalu enter saja, lalu lanjut switch port security maksimum 1. Jadi yang diperbolehkan untuk memasuki port FA0/1 ini yaitu 2. Tapi kita makanya maksimum 1. Oke, lanjut ya teman-teman. Lalu switch port security violation shutdown. Artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu akan mati portnya di FA0/1. Lalu enter, lalu sudah selesai ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita pengujian port security violation shutdown. Misalkan kita cabut lalu kita arahkan ke hacker, lalu dimasukkan ke fast ethernet 0. Kita coba sebenarnya kita ini biar hijau semua ya, biar nyala semua. Oke. Lalu kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien, masih valid. Kita coba lagi, masih valid juga. Mungkin di hackernya kita belum setting untuk IP-nya ya teman-teman. Setelah itu kita coba setting dulu 192.168.50.5. Oke, sudah. Nah, di sini otomatis mati ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali ke servernya. Dan masih mati ya teman-teman. Kita coba nyalakan dulu di switch, yaitu interface FA0/1. Pertama, no shutdown. Bisa dilihat di sini komennya change state to down, artinya belum menyala. Dan untuk menyalakan kembali kita ketikkan shutdown ya teman-teman. Kita shutdown lalu no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini sudah up ya, artinya sudah nyala. Oke, kita coba ngirim paket dari hacker ke klien. Kita coba pindahkan dulu kabelnya. Oke, sebelum itu kita coba biar nyala semua. Oke, lalu kita coba kirimkan. Valid ya teman-teman, langsung otomatis mati. Oke, kita masuk ke switch, lalu kita cek show port security interface FA0/1. Nah, di sini last source address-nya artinya bahwa address ini adalah yang melakukan hackernya. Oke, kita coba cek ya teman-teman bahwa MAC address ini punya server 3 atau hacker. Kita masuk ke hacker, lalu kita coba config, lalu kita ke fast ethernet. Nah, bisa dilihat di sini MAC address-nya sama ya. Kita coba pindahkan kabelnya ya teman-teman. Dengan di sini sama untuk MAC address-nya. Oke, setelah itu kita coba pindahkan kabelnya. Oke, sudah, lalu kita masuk ke switch untuk menyalakan kabelnya. Lalu ke mode configuration. Lalu setelah itu interface FA0/1. Lalu enter, lalu shutdown, enter.
no shutdown, enter. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan port saat hacker mengirim paket, gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasi MAC address sticky. Kita masuk ke switch, lalu kita coba lihat ya, kita scroll ke atas, kita coba lihat pada switch port security MAC address. Ini kan kita harus memasukkan addressnya, dan pada MAC address sticky ini kita tidak usah memasukkan MAC addressnya. Langsung saja masuk ke interface FA01 switch port security MAC address sticky. Lanjut switch port security maksimum 1, lalu enter. Lalu switch port security violation shutdown. Dan untuk violation itu ada 3 jenis ya teman-teman. Kita tanda tanyakan saja, yaitu ada protect, restrict, dan shutdown. Dan untuk yang restrict dan protect itu tidak mati kabelnya, tapi portnya semua paketnya akan diblokir. Kita akan cek coba ya. Untuk kita cek do show port security interface FA0/1. Nah, dilihat ya, sticky MAC address-nya itu 0. Kita coba di server 2 saja ya teman-teman. Lalu do show port security interface FA2. Dan di sini masih disable ya teman-teman untuk port security-nya, artinya masih belum nyala. Lalu kita nyalakan terlebih dahulu. Langsung saja switch port security. Lalu enter. Lalu to show port security interface FA2. Di sini statusnya port security-nya sudah enable ya teman-teman. Oke, langsung saja switch port security MAC address sticky, lalu enter. Lalu switch port security MAC violation shutdown, lalu lanjut switch port security maksimum 1. Lalu kita cek to show port security interface FA2. Dilihat di sini total MAC address-nya konfigurasinya 0. Artinya itu belum ada masuk pada port security-nya. Oke, kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Hasilnya successful. Kita coba lihat di switch 1. Kita dicek ya teman-teman. Do show port security interface FA2. Lalu enter, dan di sini maksimum dan total MAC address-nya 1, artinya sudah ada device yang terhubung ya teman-teman. Kita coba lepas kabelnya, kita sambungkan ke hacker, lalu kita coba kirim paket dari hacker ke klien, dan bisa dilihat ya teman-teman. Oke, kita kirim paket dari hacker ke klien, dan bisa dilihat di sini sudah mati ya. Oke, kembalikan ke server lagi kabelnya, lalu nyalakan lagi, lalu interface FA02, lalu pertama shutdown, enter, lalu no shutdown, enter. Oke, nah sudah menyala ya teman-teman untuk kabelnya. Kali ini kita akan coba konfigurasi violation protect. Kita masuk ke switch, lalu kita masuk ke interface FA03, lalu enter, lalu switch port mode access, lalu switch port security violation. Dan di sini kita coba tanda tanya ya teman-teman. Dan di sini kan ada 3 ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi, tapi sebelum itu kita cek dulu do show port security interface 3. Nah, di sini masih disable ya teman-teman.
Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita switch port security. Lihat kembali interface do show. Oke. Nah, di sini sudah enable ya, teman-teman. Langsung saja kita switch port security MAC address sticky, lalu enter, lalu switch port security maksimum 1, lalu enter, lalu switch port security violation protect. Teman-teman mungkin bingung ya apa bedanya protect dan juga restrict. Untuk yang protect kita coba enter dulu ya, teman-teman. Kita coba to show port security. Oke. Di sini ada yang namanya security violation count, dan untuk yang protect itu akan tetap 0 ya, sedangkan yang restrict itu akan menambah. Sekarang coba kita kirimkan paket ya dari server 1 ke klien. Dan successful ya. Kita coba lihat ya di switch to show port security interface FA3. Nah, di sini sudah masuk ya untuk sticky MAC address-nya, dan total MAC address dan maksimumnya adalah 1. Dan MAC address yang terdeteksi adalah ini. Kita coba cabut kabel yang di server 1 lalu hubungkan ke hacker. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke ke server 2. Dan ini valid ya, teman-teman. Lalu dari hacker ke server 3 juga valid. Lalu dari hacker ke klien valid juga, tapi portnya masih menyala. Kita coba hubungkan kembali ya kabelnya dari yang server 1, lalu kita coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien, dan sukses ya, teman-teman. Lalu dari server 1 ke server 2, lalu dari server 1 ke server 3 juga sukses. Lalu dari server 1 ke klien sukses juga. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kita coba cek di switch-nya to show port security interface FA3. Nah, di sini security violation count-nya masih tetap 0. Gitu ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba konfigurasi violation restrict. Kita tambahkan dulu server ya. Lalu kita hubungkan. Lalu itu kita buka, lalu kita ke IP address, kita setting menjadi 192.168.50.6. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke switch, kita interface FA05, lalu switch port mode access, lalu switch port security, lalu switch port security MAC address sticky ya, teman-teman. Oke, lanjut switch port security maksimum 1, lalu enter, lalu switch port security violation restrict. Oke, kita coba cek to show port security interface FA5. Nah, di sini belum kedetek ya. Kita coba kirim paket dari server 4 ke klien. Hasilnya successful ya, teman-teman. Lalu kita coba cek di switch to show FA. Oke, di sini sudah kedetek ya, teman-teman. Lalu kita coba cabut dari kabel yang di server 4, kita hubungkan ke hacker. Coba kita kirim paket dari hacker ke klien. Valid ya, teman-teman. Lalu dari hacker ke server 1 valid juga.
lalu dari hacker ke server 2, valid juga, lalu dari hacker ke server 3. Oke, kita delete dulu, valid ya teman-teman tadi. Lalu kita coba deh ke switch. Lalu coba do show port security interface FA5 dan security violation count-nya 5, artinya sudah ada 5 paket yang diblokir dan 5 paket yang MAC address-nya yang di sini, atau yang sudah diaktifkan ada 5 paket. Selain MAC address itu diblokir, gitu ya. Sekarang kabelnya kita coba kembalikan. Lalu kita coba kirim paket dari server 4 ke klien. Kita delete terlebih dahulu. Tadi valid mungkin ada kabel yang belum nyala ya teman-teman. Oke, lalu kita coba ulangi ya. Dari server 4 ke klien. Oke, sukses ya teman-teman. Itulah praktek tentang violation restrict.